Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud hendak rayakan tahun baru, seorang pemotor tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta Jalan Batang Kuis Deli Serdang. Sempat diperbaiki warga, penyangga jembatan penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai roboh. Nikmati libur tahun baru, warga padati lokasi wisata pemandian pantai salju di Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang. Tidak terima orang tuanya, rujuk kembali. 2 orang anak nekat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Peristiwa tragis membuat kedua anak mendekam di dalam penjara di malam pergantian tahun. Akhir tahun jadi bencana bagi sebuah keluarga di Jalan Wismar Saragi, Pematang Siantar. Alih-alih merayakan malam pergantian tahun, RA yang baru berusia 18 tahun dan IR kakaknya berusia 26 tahun terpaksa bermalam tahun baru di sel penjara. Semua berawal dari rasa kesal dan kecewa ketika RS, ayah kandung mereka, tiba-tiba muncul di rumah setelah 3 tahun pergi dan berniat rujuk dengan istrinya. Kedua putranya tentu tak terima, apalagi RS kerap menganiaya ibu mereka dan sering mabuk. Merasa dihalangi, RS pun menyerang kedua anaknya hingga kedua anaknya mengeroyok RS. RS akhirnya tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Rencananya mereka akan ke daerah Toba untuk pemakaman dari Opung. Ya. Tanggal 26 Desember berangkat ke Toba, dalam perjalanan kemudian terjadi cekcok di dalam mobil sehingga korban turun bersama istrinya untuk kembali ke Kota Pematang Siantar. Akhirnya terjadi pergumulan, ya, di mana sang bapak kemudian dilawan oleh 2 orang anak-anaknya, ya, jadi saling pegang, saling dorong, saling pukul. Ya, karena 2 orang maka sang bapak ini kalah, kemudian terjadi posisinya adalah sang bapak jatuh terlungkup ke arah lantai, ya, mukanya di situ, kemudian ditahan dengan lutut salah satu pelaku dan kemudian dipukuli belamai-lamai. Maksud hati membela ibu tercinta agar tak disakiti ayahnya. Apa daya, kedua kakak beradik ini justru terancam 15 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Hendak merayakan tahun baru, 1 dari 2 orang pemotor tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta Jalan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Warga diimbau untuk tidak menerobos palang pintu kereta ketika sudah tertutup. Seorang pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan rekannya nekat menerobos palang pintu kereta tanpa menyadari kereta dari arah Pakam menuju Medan melintas kencang dan menabrak keduanya hingga terpental. Setelah tertabrak, warga beramai-ramai menolong keduanya. Namun naas sang pengendara motor tewas saat hendak dilarikan ke rumah sakit, sementara rekan korban selamat. Coba itu ada kesenggol kereta api, coba tengok lubang, kayak mana orangnya, hidup apa enggak gitu. Nah, seharusnya saya lihat lah. Nah, disitulah saya lihat ada korban dari ini. Udah tergeletak lah di sini. Berapa orang bang korban? Dari dengar masyarakat sekitar katanya 2 orang. 1 lompat katanya. 1 lagi terkapar di situ. Kalau menurut info bang, selamat nggak korban? Kalau mendengar cerita tadi katanya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Yang 1. Warga diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas ketika palang pintu kereta api sudah tertutup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Waspada, komplotan pencurian sepeda motor beraksi di sebuah rumah Jalan Bunga Rinte 4 Medan Tuntungan. Para pelaku dengan cepat berhasil membobol pagar rumah dan menggasak 2 sepeda motor. Aksi komplotan pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas rumah di Jalan Bunga Rinte 4 Medan Tuntungan pada 20 Desember tahun lalu. Tampak 3 pelaku berhasil membobol pagar rumah dan pelaku lainnya menjaga situasi di depan rumah.
Dalam hitungan menit, komplotan curanmor berhasil menggasak 2 sepeda motor. Aksi pencurian ini terjadi saat dini hari. Mendengar suara bising, korban terbangun, namun khawatir para pelaku membawa senjata tajam, korban tak berani mengejar. Terjadinya pada jam 4 subuh. Kita pun lagi tidur nyanyi-nyanyi. Ternyata dari kamar saya dengar ada suara berisik di luar. Saya intip dari jendela kamar saya lihat kendaraan saya sudah di luar semua. Itu kok rame di luar. Saya pikir anak saya kan gitu kan, ternyata tidak. Ada yang pakai kaki mengentak-entakin setang itu. Oh, ini berarti maling gitu kan. Saya bangunin istri saya. Saya bilang ada maling, langsung teriak-teriak maling gitu. Dengar itu mereka kabur semua. Tapi satu yang tinggal kendaraan saya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kini korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ribuan kotak suara mulai dirakit oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Kotak suara yang terbuat dari kardus ini nantinya akan diisi beberapa logistik pemilu seperti surat suara dan ATK pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sudah mulai merakit kotak suara sebanyak 30.000 lebih kotak. Perakitan kotak suara dikerjakan sebanyak 45 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok. Perakitan kotak suara ini direncanakan akan selesai pada minggu ini. Kotak suara yang sudah dirakit kemudian dilanjutkan dengan penyortiran, disusun, dan melipat surat suara. Hari ini adalah perakitan kotak suara dan ini merupakan hari terakhir untuk melakukan perakitan ini. Dari 6.123 TPS yang ada, itu kebutuhannya 5 masing-masing TPS, jadi 30-an ribu lebih sudah kita lakukan pengemasan kotak. Dan nanti proses selanjutnya adalah lipat sortir surat suara dan nanti setiap surat suara itu pastinya masuk dalam kotak. Seperti apa proses perakitan kotak suara ini, Pak? Proses perakitan kotak suara ini kita menggunakan masyarakat ya, kemudian kita berikan semacam briefing. Kotak suara yang terbuat dari kardus ini nantinya akan diisi beberapa logistik pemilu seperti surat suara dan ATK pemilu 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.